Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mengenai kesiapan tim, kami sudah siap semua. Artinya dari kita selesai pulang dari Pekanbaru, kita sudah evaluasi, kita sudah buat game plan yang baru. Mudah-mudahan kita bisa semua berjalan dengan lancar dan pemain bisa menjalankan apa yang sudah kita persiapkan. Bisa mungkin apaan pemain Ya sama seperti Coach bilang, kita udah selesai dari Pekanbaru, kita udah latihan ada 1 minggu, kita ikuti instruksi pelatih. Mudah-mudahan apa yang kita mau di pertandingan hari Senin kita bisa dapat hasil maksimal. Oke, bagi kamu ada yang ingin bertanya ke medianya dan namanya. Joko dari RRI. Ini kan debut pertama laga Coach Miftah. Seperti apa sih atmosfer sebelumnya di Stadion Klaten? Apakah sudah pernah dan wajib 3 poin? Apakah akan menjadi beban bagi skuad kita? Oke, untuk atmosfer dulu saya udah pernah sih, masih zaman PSTNI kan pernah di sini. Artinya motivasi yang akan kita berikan mudah-mudahan nanti sebanding dengan keinginan yang diharapkan dari supporter dan pencinta PSMS Medan. Itu semua kita persiapkan dari awal. Memang kita pertama kali ini bagi saya di sini. Tapi situasi dan atmosfer sudah bukan asing lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa semakin menjiwai apa yang diinginkan oleh pecinta dan supporter PSMS. Ya, Pak Faisal, terus. Terima kasih, nama saya Faisal dari Analisa. Mungkin saya sedikit ingin bertanya karena belakangan ini PSMS itu jarang menang. Jadi muncul istilah baru kita PSMS itu panjangan persatuan sepak bola main sering. Jadi kira-kira ini karena yang menang ini kira-kira apa nih kira-kira sampai muncul istilah seperti itu? Kenapa yang menang PSMS? Hanya baru sekali menang. Kalau ingin menang bang, semua pelatih, semua pemain. Kira-kira penyebabnya apa? Upaya kemenangan. Kalau penyebab pasti kita ya semua pengennya menang. Artinya kita sudah berusaha dan ini dengan pembelajaran kemarin kalau dibilang tadi yang PSMS Medan yang persingkatan itu. Mudah-mudahan besok itu berganti singkatan itu dan kami akan berupaya semaksimal mungkin kerja keras, semua kemampuan, pikiran, tenaga, fokus akan kita berikan untuk pertandingan besok dan pertandingan selanjutnya. Mungkin ada tadi baru ingat saya ada beberapa harapan dari katakanlah penggemar bahwa PSMS ini diharapkan bisa melibatkan pemain-pemain lokal penyerang, terutama di penyerangnya. Seperti kita lihat ada yang bilang pemain yang bagus kayak Nico Malo itu jarang dijadikan starter. Nah, gimana tanggapan apa? Dan yakin kalau pemain bagus seperti Nico Malo ini bisa membawa PSMS 3 poin. Oke bang, tim kami dihuni oleh pemain-pemain yang cukup bagus. Artinya siapa yang line up, siapa yang masuk dari cadangan itu bukan berarti ada perbedaan yang jauh. Kami, terutama saya melihat dari game plan yang kita buat, kemudian dari latihan sampai terakhir. Hari ini kami masih ada visual training dan pemain yang paling siap yang akan kami turunkan. Bukan berarti pemain yang cadangan itu tidak siap atau tidak bagus. Pemain yang ini justru membuat perubahan. Mari kita turunkan Nico Malo di PSPS, dia banyak membuat suatu perubahan. Dan ini yang kita harapkan. Jadi lawan tidak tahu apa yang kita buat perubahan-perubahan taktikal itu. Dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Boleh kami Sebentar Pak, si Reja dulu. Ya. Nama saya Reza dari media Kaldera.id. Mau nanya coach, untuk besok ada nggak perubahan pola main yang diterapkan dari pertandingan sebelumnya? Mengingat kan Sriwijaya ini adalah pemain-pemain yang agresif,
pemainnya banyak mobile. Yang kedua, untuk posisi Kim Jin Sung besok apakah dia menjadi gelandang jangkar atau menjadi playmaker? Satu. Yang ketiga, siapa pemain yang ditugaskan untuk mematikan pergerakan Cenko? Memang kan coach sering bilang untuk menentukan pemain itu di laga-laga apa di pertandingan terakhir, tapi tentunya sudah punya berapa nama yang untuk ini kan. Terima kasih coach. Ada 3 ya Pak. Ya. Bisa jawab satu, itu 1, 2, 3 jawabannya 1 Pak. Jadi kalau saya jelaskan nanti lebih detail segala macam, baca beliau yang saya hilang. Tapi kan sekarang bagaimana menyiapkan pasukan tempur saya untuk bisa menghancurkan pertahanan lawan. Intinya pemain yang paling siap ya akan kami siapkan. Dan kalau dibilang Kim posisi mana, Kim bisa di mana aja, bisa di jangkar, bisa di depan. Artinya pemain itu serba bisa. Terus saya juga sudah melihat Cenko rekaman videonya segala macam, dan saya juga sudah melihat taktikal yang dibuat oleh dia. Ya pasti buat suatu perubahan, dan saya akan buat perubahan juga. Ya, Bang Ayub, silakan. Sama dari situ ya. Oh, sudah. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin. Silakan tanya. Ya, pada Rahmat mungkin Iya. karena kan ini Bapak menghadapi ya head to headnya dengan Rizky kan. Notabene anak Medan dan juga sudah kenal lama gitu CS. Menghadapi Rizky yang juga hari ini kan dia absen. Suka kan orang. Pindah posisi. Rizky pindah posisi Pak. Dikasih sekali kan dari Rizky. Dari pemain belakang dari goalkeeper selalu sering lewat satu dia. Satu lawan Agres Medan ya. Ya, silakan. Buat ini kemungkinan ya juga masalah sosial yang masih di bagaimana mungkin jadi sebuah ancaman lagi. Saya rasa pastilah ya, dengan kualitas main asing pasti dia punya suatu kelebihan, terutama ya striker. Tapi yang saya waspadai, yang saya tahu, SMS itu selalu lebih berbahaya di babak kedua dari pemain kita. Terbukti top scorer lain pemain ganti. Tapi bukannya saya mengecilkan siapa, tapi saya rasa saya harus siap dengan semua pemain. Oke, satu Bang. Ya, silakan terakhir. Izin coach, saya Prianto dari Tribun Medan. Coach mengingatkan statistik PSMS Medan belum pernah kalah nih di 5 pertandingan terakhir. Kira-kira tanggapan coach sendiri bagaimana? Insya Allah besok pertandingan pertama mereka. Oke. Kuning, sementara kiper biru. Nah, sebagai pembuka kita akan mendengar sama-sama keterangan dari coach soal mungkin persiapan coach menghadapi PSMS Medan, nanti dilanjutkan sama Rizky. Oke coach, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tim dalam keadaan baik semuanya, pemain nggak ada yang cedera satupun. Kita datang ke sini insya Allah untuk melakukan yang terbaik dan untuk 3 poin pasti dengan menutup pertandingan terakhir di putaran pertama. Oke, itu kira-kira kita udah pelajari bagaimana PSMS Medan main ketika home maupun away. Lalu ketika berganti pelatih, kita udah pelajari bagaimana mereka menyerang, bertahan dan transisi. So, ya mestinya kita bisa antisipasi itu. Tapi lagi-lagi memang saya berharap sebagai tim tamu ketika Medan unggul, saya berharap nggak terjadi seperti bagaimana kita main di Aceh. Unggul, guling-guling, selalu guling-guling. Saya berharap fans Medan datang besok untuk menikmati pertandingan, untuk menghibur penonton. Jadi ketika unggul maupun Sriwijaya unggul, saya janji tidak akan ada yang namanya guling-guling atau tidur-tidur pura-pura cedera. Itu tidak akan terjadi dengan Sriwijaya. Seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan Rizky. Oke, terima kasih. Ya, menurut saya kami sudah bersiap dengan baik. Kami juga sudah mengantisipasi bagaimana mengatasi tekanan dari supporter terutama yang kita tahu sangat fanatik dengan ini. Saya juga berharap semoga besok pertandingan berjalan lancar dan menarik sehingga dapat jadi tontonan yang baik untuk penonton.
Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan asal medianya. Boleh. Oke, silakan tulis. Oke. Terima kasih Coach. Saya Reza dari Valera.id. Mau nanya terkait beberapa hari lalu komentar dari pelatih PSMS Miftahudin. Bahwasanya yang paling diantisipasi PSMS dalam laga nanti adalah pemain depan Sriwijaya Cekna. Cinco, sorry. Apa yang Coach lakukan untuk mengantisipasi ini? Artinya Cinco itu pasti dia akan ditutup pergerakannya. Apakah ada alternatif lain gitu aja? Ketika pemain satu dijaga lebih dari satu orang atau mungkin 2 orang, pemain-pemain kita yang lain cukup berbahaya. Jadi saya rasa pemain yang lain pun sama baiknya dengan Jeju. Yang lain? Ya, sorry. Yang sebenarnya dari mungkin ini kita cerita ya, terus kan juga mantan sebagai pelatih di sini. Maksudnya PSMS sekarang ini gimana sih timnya? Dalam hal apa nih? Dalam hal mungkin kekuatan, karakter, mungkin kan baru pergantian pelatih juga. Apakah ada bakal hal yang berubah? Oke. Terus terang senang sekali kembali ke Medan saat ini sebagai pelatih kepala 5 tahun yang lalu 2018 saya di sini. Yang itu biasa yang paling menakutkan dan membahayakan buat saya pribadi adalah bagaimana fans PSMS Medan ketika di home. Mereka akan berbeda main 110 kali lipat daripada di away. Di home dengan fans yang ribuan, lalu dengan supportnya mereka aksi mereka akan lebih kencang dari biasanya. Itu kira-kira yang perlu kita waspadai. Untuk mengenai secara tim, ya mereka cukup baik. Coach Mita juga saya tahu bagaimana dia. Tapi yang lebih membahayakan adalah bagaimana mereka main di home. Aksi mereka lebih cepat dari biasanya. Kira-kira seperti itu. Coach, hanya menambahkan aja Coach, Aldi dari Indosport mungkin menambahkan kira-kira kita ke sini bawa berapa pemain, ada nggak pemain kita yang absen karena akumulasi kartu atau cedera? Terus Rifki tambahan dia juga macam nggak tahu juga tadi pertanyaannya, bagaimana perasaannya lawan mantan tim pertama kali nih lagi ya, lawan mantan tim ya. Dulu Barito. Oh ya Barito ya. Mungkin komentarnya dari sama Coach tadi. Oke, saya belum ada pemain, nggak ada satupun yang akumulasi dan nggak ada satupun yang cedera. So kita datang di sini dengan squad yang baik. Oke, kalau saya sih agak sedikit aneh datang ke sini ya, karena yang saya harapkan dulu ketika saya main PSMS, saya berada di bagian dari PSMS, tapi cuma satu pertandingan bukti, dan sekarang saya harus berada di PSMS, dan sampai sekarang saya juga masih menonton terus dan PSMS, dan saya lihat PSMS tetap dengan karakter yang sama, keras dan mainnya. Tapi saya rasa kami di sini datang dengan optimisme. Kami melihat ada kelemahan yang bisa kami eksploitasi, dan kami cukup yakin untuk hal itu. Ada nggak ambisi tersendiri dari Rifki untuk mantan? Kalau pribadi saya rasa nggak ada, karena menurut saya di sini tidak untuk membuktikan apa-apa. Saya di sini untuk Sriwijaya, untuk 3 poin di sini. Oke, silakan. Yang lain, Bang. Saya Jureki dari Akademis. Satu aja itu soal gimana penanganan terhadap 2 orang masih PSMS ini. Karena secara statistik juga sebenarnya terlalu menjanjikan. Terus memandang 2 orang tidak. Terutama yang pemain dari Korea pemain dari cukup baik ya, dia cukup ya mau baik sekali di dalam pertandingan. Jadi dia belum cetak gol, tapi dia betul-betul membahayakan, pasti membahayakan lawan kita. Karena dari Kedua, apakah ada mau penambahan pemain? Sriwijaya? Iya. Oke.
Begini. Ketika bicara mengenai penambahan pemain, yang pertama kita pertimbangkan adalah ketersediaan pemain. Apakah tersedia pemain yang berkualitas atau tidak? Di putaran kedua kayak gini, tim mana yang melepas pemain yang berkualitas? Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi. Dalam sepak bola, komunikasi adalah paling tinggi di dalam 6 game di putaran kedua dengan waktu yang cuma sebulan setengah atau 2 bulan kira-kira impossible saya bisa menciptakan komunikasi yang bagus dan pemain baru masuk dalam tim. Itu pernah saya lakukan di PSIM 2019, bagaimana kita merubah pemain putaran pertama, kita rombak ke putaran kedua dan nyatanya nggak baik. Padahal pada saat itu momennya adalah kita ambil pemain dari Liga 1 dan pemain dari Liga 1 itu pemain-pemain yang nggak main. Nggak mungkin pemain yang bagus dari Liga 1 dilepas untuk ke Liga 2, itu impossible. Jadi intinya enggak. Kemungkinan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.